Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, kebaikannya yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan tidak terbatas pada materi, tapi kebaikannya begitu banyak dalam kehidupan kita, dalam berbagai hal. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan sungguh mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 11 ayat 32 sampai 33. Tertulis demikian. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam kehidupan kita menghadapi situasi berbahaya atau keadaan yang beresiko untuk eksistensi diri kita. Misalnya saja ketika ada kerusuhan, ada demonstrasi, ada masalah yang besar di tempat kerja kita, atau ada hal-hal lainnya yang membahayakan kita. Dalam keadaan-keadaan yang demikian, ada kalanya kita ragu untuk mengambil tindakan dan kita bingung harus memutuskan bagaimana. Untuk mengerti apa yang harus kita kerjakan atau lakukan, tentunya kita butuh hikmat dari Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita ambil, langkah tepat apa yang harus kita pilih. Tuhan memang bisa meluputkan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Ada saat di mana Daniel diluputkan Tuhan meskipun dia berhadapan dengan singa-singa yang kelaparan. Juga Sadrak, Mesak, dan Abednego ditolong Tuhan dengan cara luar biasa ketika mereka ada di dalam perapian yang sangat panas. Tapi ada saatnya Tuhan mau agar kita memakai hikmat untuk memilih menghindar dari segala apa yang akan terjadi. Dalam 2 Korintus 11 ayat 32 sampai 33 ini tertulis tentang bagaimana Rasul Paulus ditolong Tuhan dengan cara yang kelihatannya bukan cara yang ajaib, bukan cara yang spektakuler seperti Tuhan menolong Daniel ataupun cara Tuhan menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tertulis dalam ayat ini, di Damsyik wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Raja Aretas hendak menangkap dan kemudian hendak membunuh Rasul Paulus. Dan pada saat itu, Rasul Paulus tidak menghadapi orang-orang yang disuruh untuk menangkapnya. Tapi Rasul Paulus diturunkan dengan sebuah keranjang untuk keluar dari kota itu. Mungkin tindakan dari Rasul Paulus kelihatan seperti tindakan orang yang takut atau pengecut. Tapi tindakan Paulus ini adalah tindakan yang berdasarkan hikmat, karena Rasul Paulus mengerti bahwa hidupnya masih akan terus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Ada beberapa hal di sini saudara yang menjadi rema buat kita. Dalam menghadapi berbagai situasi, kita perlu memakai hikmat dari Tuhan. Keberanian tanpa hikmat bisa berakhir tidak baik. Paulus memilih untuk selamat agar bisa terus melayani Tuhan. Tuhan bisa memakai cara-cara yang sederhana untuk menolong kita.
Tidak selalu Tuhan memakai cara yang luar biasa, cara yang kelihatannya begitu ajaib. Misalnya Tuhan memakai pasukan malaikatnya, mujizat yang spektakuler. Tapi keranjang yang sederhana di sini dipakai untuk meluputkan Paulus dari mara bahaya. Paulus tidak gengsi untuk diturunkan di dalam keranjang. Dia rela untuk merendahkan dirinya untuk satu tujuan yang lebih besar, yaitu agar Injil Kristus tetap diberitakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita menghadapi berbagai situasi dalam hidup kita dengan hikmat, bukan dengan emosi ataupun kesombongan diri kita. Selalu ada jalan keluar dalam setiap keadaan kita, sekalipun lewat cara yang kelihatannya tidak kita inginkan, cara yang kelihatannya tidak bonafit bagi kita. Mari pakai hikmat Tuhan dalam berbagai keadaan di hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan berjalan, mengambil langkah-langkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu membuat kami mengerti supaya kami melangkah, mengambil keputusan sesuai dengan hikmat Tuhan. Kami mengerti bahwa tidak selalu kami harus menghadapi segala situasi dengan emosi dan keberanian diri kami sendiri, tapi kami perlu melandaskan semua keputusan kami sesuai dengan hikmat dan tuntunan-Mu ya Tuhan. Berkati kami, tuntun kami Roh Kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu dan berjalan dalam rencana-Mu yang baik, indah dan sempurna. Kami sadar ada begitu banyak hal, ada bahaya, ada situasi yang hendak menjatuhkan kami. Ada orang-orang yang hendak berbuat jahat, tapi kami yakin percaya Tuhan akan selalu menolong dan membela kami dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu yang selalu menolong kami. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal. Biarlah kehidupan kami menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dalam situasi demonstrasi krisis yang ada saat ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan serta ketenangan. Lindungilah setiap orang di bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari kerusuhan dan sikap-sikap yang anarkis, sikap-sikap yang tidak bertanggung jawab. Berkati juga pemerintah bangsa kami, agar Tuhan berikan hikmat untuk mengambil keputusan yang baik, yang berguna dan yang bermanfaat bagi semua orang. Lawat setiap kami Tuhan, nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami yang membutuhkan jawaban dan pertolongan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.